Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Syukurlah kalau semuanya baik-baik. Untuk kelas mana? Saya, Bu. Apakah semua teman-temannya sudah hadir? Apa ada yang nggak hadir? Sudah, Bu. Sudah, semuanya hadir ya? Hadir, Bu. Oke. Tadi yang duluan paling datang ke sekolah ini siapa? Saya, Bu. Kamu yang mimpin doa ya. Ya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, kita bernyanyi dulu ya anak. Masih semangat? Masih, Bu. Oke, kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Anak-anak semua pasti tahu lagu ini kan? Tahu, Bu. Oke, kita bernyanyi ya. Ibu tarik dulu ya. Ya, Bu. Oke. Garuda Pancasila. Ya, anak-anak semua ikut 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, anak-anak kelas 2 ini udah pintar-pintar ya. Oke, anak-anak kelas 2 masih semangat kan? Masih, Bu. Oke. Jadi tema kita atau materi kita hari ini tentang hidup rukun di tempat bermain. Jadi, tadi kita kan udah bernyanyi Garuda Pancasila. Apa sih kaitan Garuda Pancasila ini sama tempat bermain? Jadi sebelum itu, Ibu jelaskan dulu ya pengertian Pancasila. Anak-anak semua udah tahu di sini pengertian Pancasila? Belum, Bu. Belum. Baiklah, Ibu jelaskan dulu ya. Jadi, Pancasila itu adalah dasar negara kita. Negara kita negara apa ya? Indonesia, Negara Bu. Indonesia, oke. Jadi, Pancasila ini ada 5 dasar. Tahu semua yang 5 itu? Belum, Bu. Belum. Oke, Ibu kasih tahu ya. Yang pertama itu, sila pertama itu yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi anak-anak semua sudah tahu di sini lambang Pancasila apa? Belum, Bu. Nah, jadi lambang Pancasila itu adalah burung Garuda. Oke, jadi apa sih kaitannya Pancasila sama tempat bermain? Mungkin anak-anak semua sudah sering bermain kan? Ya, Bu. Udah? Udah, Bu. Nah, oke. Jadi Ibu akan menjelaskan dengan Ibu menunjukkan video dan tolong disimak ya. Ya, Bu. Nah, ini videonya. Tahukah kamu, jujur termasuk pengamalan sila ke-1 Pancasila? Kenapa jujur termasuk pengamalan sila ke-1 Pancasila? Karena sikap jujur hanya dapat dinilai oleh Allah atau Tuhan kita. Manusia bisa saja mengatakan, "Ih, dia bohong." Tapi kejujuran yang sebenarnya itu hanya Allah atau Tuhan kita yang tahu. Sehingga sikap jujur atau sportif merupakan pengamalan sila ke-1 Pancasila karena berhubungan dengan sikap ketuhanan. Jadi saat bermain kita tidak boleh berbohong, harus mau mengakui kesalahan dan kekalahan saat bermain. Karena kalau kita tidak jujur saat bermain dapat menimbulkan pertengkaran. Jangan sampai ya, semoga anak kelas 24 adalah anak yang jujur. Amin. Selain bersikap jujur saat bermain, terkadang kita juga mengalami kesusahan, misalnya terjatuh atau terpeleset, kita harus segera menolong atau membantunya. Pasti tahu kan, menolong atau membantu termasuk contoh pengamalan sila kedua. Dengan saling menolong dan membantu itu akan menciptakan suasana hidup rukun. Sehingga dengan hidup rukun, kekompakan dengan teman bermain akan terjaga. Menjaga kekompakan akan menciptakan persatuan, sehingga hidup rukun juga termasuk pengamalan sila ke-3 Pancasila. Dan ketika kamu bermain, mungkin ada beberapa permasalahan yang kamu temukan. Misalnya
dalam permainan sepak bola, menentukan siapa yang menjadi kiper dalam sepak bola. Dalam menentukan hal tersebut dapat dilakukan dengan musyawarah, sehingga dengan musyawarah pemilihannya dilakukan secara bersama-sama. Oh iya, musyawarah itu pengamalan sila keempat loh. Jangan lupa saat melakukan pemilihan atau pemungutan suara harus dapat bersikap adil. Misalnya bersikap adil dengan setiap orang boleh menyebutkan satu nama untuk menjadi kiper. Nah, lalu nama paling banyak yang dipilih itulah yang menjadi kiper. Jadi bersikap adil paling sederhana misalnya memberikan kesempatan kepada semua yang akan bermain untuk memilih. Dengan sikap adil pasti akan terhindar dari pertengkaran. Sikap adil merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, dari berbagai penjelasan tadi, ketika kita bermain atau ketika kita ada dimanapun, usahakan selalu bersikap baik. Karena segala sikap baik yang kita lakukan pasti mencerminkan pengamalan sila-sila Pancasila. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Nah, itu tadi videonya ya anak-anak. Mungkin anak-anak semua sudah tahu apa sih kaitannya. Jadi intinya, kalau bermain itu harus jujur, tidak boleh berantem, harus adil, dan tidak boleh curang. Oke, anak-anak semua sudah paham kan tentang pengamalan Pancasila dalam tempat bermain? Sudah, Bu. Sudah, oke. Jadi, kita kan udah belajar tentang bermain. Jadi, Ibu mau jelaskan ke mana sih kalian ngajak kawan kalian bermain? Ayo kita bermain ke lapangan, Bu. Oh, ayo kita bermain ke lapangan, kayak gitu. Ya, itu merupakan sudah ajakan yang baik dan yang sopan ya. Ibu hari ini akan menjelaskan juga tentang kalimat ajakan untuk anak-anak kelas 2 ya. Oke anak-anak, Ibu ini dia teksnya. Tolong diperhatikan dulu ya, di mana di sini yang merupakan ajakan. Ayo, yang mana? Mari pulang, marilah pulang bersama-sama. Oke, pintar. Iya, itu merupakan salah satu kalimat ajakan. Oke. Berhubung kita pelajaran kita hari ini hidup rukun di tempat bermain, Ibu mau nanya sama kalian, menurut kalian ada nggak hubungan bermain sama kesehatan? Ada, Bu. Apa itu? Membuat badan kita kuat, membuat badan kita lebih semangat. Iya, pintar. Iya, jadi olahraga itu bukan cuma untuk olahraga senam, olahraga lomba lari, bukan gitu ya. Bermain juga merupakan olahraga. Jadi, untuk lebih memahami, kita ke lapangan dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, kita sudah di lapangan. Tolong barisannya diperhatikan ya, dan tolong dirapikan. Siap anak-anak? Siap, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Masih, oke. Jadi di sini kita akan melakukan permainan dan kita akan bermain bersama dengan catatan anak-anak kelas 2 harus mengamalkan sila-sila Pancasila yang tadi udah kita pelajari, yaitu harus jujur, tidak boleh curang, dan harus adil. Oke anak-anak? Oke, Bu. Oke. Sebelum kita bermain, Ibu akan menjelaskan dulu tentang adanya gerak lokomotor dalam bermain, yaitu apa itu gerak lokomotor? Anak-anak tahu? Enggak, Bu. Enggak, oke. Jadi gerak lokomotor itu adalah gerakan berpindah tempat di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Misalnya tadi lari, melompat, berjalan, itu merupakan gerakan Lokomotor. Menurut anak-anak, bermain bola itu apakah ada gerakan lokomotornya? Ada. Ada. Itu apa? Berlari. Oke. Anak-anak semua sudah pintar ya. Oke. Jadi kita akan bermain. Ya, kita akan bermain sepak bola. Di mana Ibu akan membagikan kalian kelompok A 11 orang, kelompok B 11 orang. Jadi, kita akan bermain bersama dengan catatan tidak boleh menendang kaki kawan, tidak boleh curang. Kalau kalah harus menerima kekalahan. Itu berhubungan juga dengan pengamalan sila-sila Pancasila yang kita pelajari tadi. Masih ingat kan anak-anak? Masih, Bu. Masih. Oke, anak-anak semua, tadi kita sudah bermain, sudah belajar. Jadi sekarang kita akan
menyimpulkan materi kita hari ini. Tadi tema kita apa? Hidup rukun di tempat bermain, Bu. Hidup rukun di tempat bermain. Jadi kaitan Pancasila sama tempat bermain mungkin anak-anak sudah tahu, tadi sudah Ibu jelaskan dan sudah kita praktekkan. Jadi saat bermain itu harus jujur, tidak boleh curang, dan harus menerima kekalahan. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, jadi menyenangkan kan untuk hari ini kan? Ya, Bu. Oke, jadi karena waktunya sekarang mau pulang, yang mimpin 2 pulang kita ke kelas. Baik, Bu. Oke, terima kasih untuk anak-anak kelas 2 semuanya. Dan sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa besok. Selamat siang. Selamat siang, Bu.